Puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Tadi pagi saya percaya semua kita sudah dengar firman Tuhan dari mimbar-mimbar gereja kita. Hari ini saya sengaja pilih di sore hari ini untuk mendengarkan kebenaran dan kekayaan firman Tuhan kita. Tapi saya pilih firman Tuhan yang sama dengan di pagi tadi. Mazmur 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dalam channel YouTube saya ini, saya kasih nama Bobita 5 menit. Dan temanya adalah penggenapan nubuatan. Saya hanya akan bahas dua hal dari firman Tuhan ini. Yang pertama di ayat 1 tadi. Ayat 1 tadi berbicara tentang pemazmur. Mazmur dari Bani Korah. Siapa ini Bani Korah? Bani Korah adalah sekelompok keluarga besar yang tugasnya memuji, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Mereka bermazmur bagi Tuhan di bait Tuhan. Dan mereka ini punya tugas adalah melayani Tuhan pada saat hari Rosh Hashanah. Mazmur 47 ini biasanya dinyanyikan pada saat Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ini adalah salah satu perayaan Yahudi. Perayaan tahun baru Yahudi. Rosh Hashanah itu dari res itu artinya kepala, dan Hashanah artinya zaman atau tahun. Jadi Rosh Hashanah itu kepala tahun. Mereka merayakan tahun baru. Jadi di situ. Tapi poinnya bukan di situ. Yang saya mau sampaikan, poin pertama adalah, masih adakah di keluarga kita yang punya kerinduan untuk memuji, menyembah Tuhan seperti orang-orang Bani Korah ini? Ini keluarga besar, tapi mereka memuji Tuhan, tugasnya itu. Mereka bersatu untuk memuji Tuhan. Kita sekarang, keluarga kecil saja sulit untuk kita koordinir untuk memuji Tuhan bersama. Ada dalam keluarga kita beribadah, istri dan anak-anak sibuk mempersiapkan ibadah, orang kepala keluarganya lagi sibuk dengan pekerjaan. Kepala keluarga dengan anak-anak sibuk mempersiapkan ibadah, istrinya justru sibuk dengan pekerjaan. Orang tua sibuk mempersiapkan ibadah, anak-anak sibuk dengan kesibukannya sendiri, tidak ikut ibadah. Padahal kekristenan kita mengajarkan bahwa kita itu seperti kayu bakar. Kalau tidak bersatu, tidak akan bertahan lama nyalanya. Kayu bakar itu akan menyala kalau kita bakar, tetapi dia tidak akan berguna kalau cuma sendiri, cuma satu. Kayu bakar itu baru bermanfaat kalau digabungkan dengan kayu-kayu bakar lainnya. Dibakar lalu menimbulkan nyala yang menghasilkan masakan-masakan lain. Begitu juga iman Kristen kita. Kita orang beriman, tetapi kalau kita tidak bersekutu, tidak bersatu dengan yang lainnya, maka kita tidak akan saling menguatkan. Iman kita itu tidak akan bertahan lama. Pasti rohmu akan padam kalau engkau hidup sendiri. Yang kedua, tentang nubuatan yang digenapi. Dalam pujian Bani Korah ini disampaikan bahwa mereka memuji kepada Raja yang memerintah di seluruh bumi. Pujian ini mengandung nubuatan dan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bilang di Matius 28, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya bahwa Tuhan Yesus berkuasa, itu penggenapannya. Yang kedua lagi, ada di ayat yang ke-6. Bani Korah sampaikan di sana bahwa Allah telah naik ke sorga dengan diiringi sorak-sorai. Ini sama dengan ketika Nabi Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tensisnya pakai lampau. Telah diberikan. Ini Allah telah naik. Padahal ini mengandung nubuatan bahwa apa yang akan terjadi di depan. Dan itu digenapi di Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan Tuhan Yesus naik ke sorga itulah penggenapan dari apa yang dinubuatkan dalam pujian Bani Korah ini. Saudaraku, ada dua poin penting dalam penggenapan janji atau Tuhan Yesus ini. Kalau apa yang dinubuatkan Bani Korah, apa yang dinubuatkan Yesaya digenapi oleh Tuhan Yesus, apalagi
yang menjadi janji Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus di sini saya catat 2 hal saja. Yang pertama, di dalam Yohanes 14 ayat 2, di sana Tuhan Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu. Saya percaya kalau kepada nubuatan Bani Korah saya ditepati, digenapi, apalagi janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa murid, dan seterusnya. Lalu apa Tuhan Yesus bilang? Aku menyertai engkau. Artinya bahwa bukan yang lain yang disuruh Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus menyertai kita di sepanjang sejarah. Amin.